Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Shalom, salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Ibu Guru, sekelaku penguji, dan hadirin yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan karunia-Nya, kita masih diberikan kesehatan pada hari ini, sehingga kita bisa mengikuti ujian praktik bahasa Indonesia, meskipun di rumah masing-masing. Ada pepatah yang mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu, perkenalkanlah saya dan Tina Dewi Amaliana dari kelas 12 MIPA 7, nomor absen 12, selaku peserta ujian praktik yang akan membawakan pidato dengan tema pengaruh media sosial terhadap perkembangan remaja. Hadirin yang berbahagia, seiring arus globalisasi yang kian pesat di Indonesia, semakin maju pula perkembangan internet di dunia. Mulai dari anak kecil hingga orang dewasa, terutama remaja, kini telah menggandrungi situs-situs jejaring sosial seperti Facebook, Twitter, Instagram, Line, dan masih banyak lagi. Mereka bahkan menjadikan media sosial tersebut sebagai kebutuhan pokok mereka sehari-hari. Berbicara tentang manfaat, tentu sangat banyak sekali manfaat yang dapat kita ambil melalui media sosial. Itulah mengapa sebabnya banyak orang di zaman sekarang ini menjadikan media sosial sebagai kebutuhan yang tidak pernah mereka lepas dalam keseharian mereka. Bahkan mereka dapat melakukan segala cara agar tetap dapat terhubung dengan media sosial setiap waktunya. Media sosial adalah sebuah media online yang dapat menghubungkan para penggunanya untuk berinteraksi, bertukar cerita, berbagi informasi, dan menciptakan konten. Oleh karena itu, muncullah istilah konten kreator, di mana orang yang membuat foto, video, ataupun tulisan di media online. Media sosial memiliki pengaruh yang sangat besar bagi kehidupan seorang. Karena di platform ini kita mampu menghadirkan interaksi interaktif antara dua orang dengan jarak yang sangat jauh sekalipun. Meski disukai dan digunakan oleh hampir semua orang, ternyata media sosial memiliki sisi gelap. Ada sejumlah dampak negatif dari media sosial yang sulit untuk dihindari. Di antaranya, memicu cyberbullying. Secara tidak langsung, media sosial membuat kaum remaja merasa dituntut untuk mengubah karakter ataupun mengubah penampilannya sesuai dengan standar ideal kebanyakan orang. Sudah banyak orang terkena kerap menjadi korban cyberbullying karena tidak memenuhi standar ataupun harapan tertentu dari netizen. Hal ini sangat buruk dampaknya terhadap sisi psikologis karena dapat menyebabkan depresi yang parah. Media sosial juga dapat mengganggu kegiatan lain. Pada umumnya kita sebagai remaja harusnya kita belajar dan mengerjakan tugas sekolah. Namun, sosial media seringkali menjadi distraksi yang sangat mengganggu. Banyak siswa yang menjadi malas melakukan berbagai kegiatan karena terlalu asyik bermain sosial medianya. Karena terlalu asyik bermain sosial medianya, tak jarang para remaja menjadi antisosial. Terlalu banyak berinteraksi secara virtual dapat menyebabkan kita seakan lupa bagaimana caranya berinteraksi dengan orang di dunia nyata. Kalau kita tidak hati-hati, bisa jadi media sosial membuat orang tidak bisa membangun hubungan yang sehat dengan lingkungan sekitarnya. Selain itu, media sosial dapat membuat orang mengalami stres. Meskipun banyak yang menganggap media sosial dapat menjadikan obat stres, namun tak bisa dibungkiri jika media sosial justru membuat orang semakin stres. Pernahkah sebagian dari Anda merasa jengkel jika status Anda tidak disukai orang? Mendapat komentar yang menjengkelkan atau menyudutkan? Akun Anda di-unfollow oleh orang yang Anda anggap berharga? Atau bahkan akun Anda di-hack orang? Tidak dapat disangkal jika hal tersebut membuat Anda naik
darah, bahkan stres karena sering kali jengkel. Apalagi sekarang begitu maraknya kejahatan di dunia maya. Cybercrime adalah hal yang makin sering terjadi belakangan ini. Di media sosial banyak orang yang ditipu karena sang penjahat memakai akun palsu atau bersikap ramah untuk menggali informasi tertentu. Hadirin yang berbahagia, saat ini ada begitu banyak cara untuk melakukan kejahatan sehingga kita perlu waspada dalam menggunakan media sosial. Itu tadi merupakan dampak buruk dari sisi psikologis akibat pengaruh media sosial. Untuk menghindari dari berbagai dampak buruk tersebut, kita dapat melakukan berbagai hal yang dapat menghindarkan diri dari kecanduan sosial. Jika memang menurut Anda media sosial digunakan untuk mengurangi stres, ada baiknya jika kita menggunakan cara lain, seperti berjalan-jalan, bersepeda, pergi ke gunung, ke pantai, berekreasi, dan masih banyak yang lainnya. Selanjutnya, jangan lupa untuk mengatur waktu. Tentu tidak ada yang melarang diri kita untuk menggunakan media sosial, tapi ada baiknya jika kita menggunakan media sosial hanya di saat-saat tertentu saja. Selanjutnya, lebih selektif memilih. Jangan gunakan media sosial untuk sepenuhnya tempat bersosialisasi. Adapun Anda harus sering-sering bersosialisasi di dunia nyata dengan masyarakat, bukan hanya di media sosial saja. Media sosial sebenarnya dapat membawa sisi terang dan sisi gelapnya sendiri. Itu tergantung bagaimana kita masing-masing individu menyikapinya. Dari banyak kata yang telah terucap dan dari banyak hal yang telah kita simak bersama-sama, semoga apa yang saya telah sampaikan kiranya menjadi bermanfaat bagi kita sekalian. Tidak ada hal yang indah selain doa, dan tidak ada awalan tanpa akhiran. Untuk itu, saya mengakhiri pidato ini. Sekian yang dapat saya sampaikan. Bila ada kata yang kurang berkenan di hati para hadirin, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.